Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hadratin nabiyina syafiina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa aswajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa la jamil anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wal ulama'i wa syuhada'i was sholihin sahabati wa tabi'in wa tabi'i tabi'ina man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ila jami' masyayikhina wa 'allimina jamil mu'allifil kutub allati ta'allamnaha wa 'allamnaha wa jami' aba'ina wa ummahatina jaddadina wa jaddadina wa ikhwanina wa akhwatina wa auladina wa dzurriyyatina wa talamidina wa jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat sanhasa ila Syekh Al-Arabi Ahmad bin Athaillah Sakandari rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid dharain. Syaudillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain. Amin amin ya rabbal alamin. Idza tabbal abdu farihat bihi daruhu minal jannati wa tafrahu bihi as-sama'u wal ardu war rasulu sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Athaillah Sakandari mengatakan, idza tabbal abdu, ketika seorang hamba itu bertobat pada Allah. Ketika bertobat pada Allah, farihat bihi daruhu minal jannah, maka tempat surganya akan gembira. Jadi tempat yang di surga, yang mana masing-masing orang itu sudah disediakan tempat oleh Allah Subhanahu wa taala, baik di surga maupun di neraka. Jadi tempat yang disediakan Allah untuk hambanya di surga ada, di neraka ada. Tinggal tergantung hamba itu memilih tempat yang di surganya atau tempat di nerakanya. Kalau memilih tempat di neraka dengan berbuat maksiat, berarti meninggalkan tempat surga, akhirnya diwaris oleh orang-orang yang masuk ke dalam surga. Sedangkan apabila dia memilih tempat di surganya, maka tempat di neraka akan dikosongkan. Ketika seorang hamba itu bertobat pada Allah Subhanahu wa taala atas dosa yang dilakukan, maka tempat surganya itu akan merasa gembira, bahagia sekali bahwa tempat tersebut nantinya akan ditempati, sungguh-sungguh ditempati. Dalam satu hadis Rasulullah sampaikan, dari 1000 orang 1000 hamba yang 999 orang dia akan memilih tempat nerakanya, sedangkan yang 1 orang memilih tempat di surganya. Sehingga 1 orang akan mewaris 999 tempat yang kosong, yang ditinggalkan calon pemiliknya memilih menempati tempat nerakanya. Di surga akan gembira kalau bertobat pada Allah, ya. Maka kita jangan sampai tidak bertobat pada Allah. Kemudian watafrahu bi as-sama' wal ardu. Selain surga yang gembira, maka langit dan bumi pun juga akan gembira, bahagia. Andaikan langit dan bumi diberikan kemampuan oleh Allah untuk berbicara, dia pasti akan mengungkapkan kegembiraan tersebut. Di langit bumi adalah makhluk Allah. Jika Allah menjadikan mereka gembira, maka gembira, menjadikan susah ya susah. Jadi sangat mungkin sekali kegembiraan, kebahagiaan dirasakan langit dan bumi. Gembiranya langit dan bumi di saat ada seorang hamba yang mau menjadi orang yang taat pada Allah, yang mau bertobat atas dosa yang dilakukannya. Selain langit dan bumi, juga war rasul dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan merasa bahagia sekali kalau umatnya berbuat baik, umatnya mau bertobat pada Allah atas dosa yang dilakukannya. Nanti amal solih kita itu akan ditunjukkan Allah kepada Kanjeng Nabi, ditunjukkan Allah kepada orang tua kita. Jadi setiap perbuatan kita akan ditunjukkan oleh Allah kepada orang tua yang sudah meninggal dunia,
dan juga kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika mendapatkan laporan perbuatan yang baik, orang tua kita pasti akan bahagia. Maka kalau melihat anaknya berbuat maksiat, nanti mendapatkan kabar bahwa anaknya berbuat maksiat, orang tua pasti pun susah. Maka salah satu bentuk birrul walidain kita di saat orang tua sudah meninggal dunia, bagaimana kita melakukan kebaikan, amal solih, sehingga kabar yang baik selalu diterima oleh orang tua kita. Pasti di sana akan bahagia setelah dikabari bahwa anaknya selalu berbuat kebaikan di saat hidup di dunianya. Dikabari oleh malaikat tentang kebaikan-kebaikan anaknya, pasti orang tua akan merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Selain itu, manfaat kebaikan kita juga akan dirasakan oleh anak cucu kita. Sebagaimana dalam surat Al-Kahfi ketika berbicara tentang Nabi Khidir yang menyelamatkan hartanya dua anak yatim. Alasan Nabi Khidir menyelamatkan hartanya yatim disampaikan pada Nabi Musa alaihissalam, wa kana abuhuma sholihah. Karena kedua bapak anak yatim ini, bapak daripada kedua anak yatim ini adalah orang yang soleh. Siapa bapaknya? Dalam beberapa tafsir dijelaskan yang dimaksud adalah ab yang ketujuh, yakni kakek nenek moyangnya yang ketujuh telah melakukan kebaikan, taat pada Allah, maka barokah dari ketaatan si nenek moyang tersebut dirasakan oleh anak cucunya. Jadi kita kalau ingin mendapatkan ingin melihat anak cucu kita bahagia, dijaga oleh Allah, maka kebaikan demi kebaikan harus kita lakukan. Rasulullah merasa bahagia kalau kita senang kalau kita bertobat pada Allah. Hal ini dikuatkan dengan hadis Nabi tentang gembiranya langit dan bumi. Dalam satu riwayat disampaikan annal ardo tabki al mu'min idza mata hatta musallahu yabkihi. Sungguhnya ketika seorang mukmin itu meninggal dunia, bumi itu menangis. Bumi menangis di saat ada orang mukmin, orang yang taat pada Allah meninggal dunia. Hatta musallahu yabki, sehingga sampai dengan tempat sholatnya ikut menangis. Bumi menangis, tempat sholatnya ikut menangis di saat ada orang mukmin yang meninggal dunia. Yani merasa ditinggalkan, menangis karena ketaatan tidak lagi bisa dilakukan karena orangnya sudah meninggal dunia. Kemudian bukti atau dalil bahwa Rasulullah itu merasa senang dengan amal solih yang kita kerjakan adalah hadis Nabi, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam tu'radu alaihi a'malu ummati. Sungguhnya amalnya umatnya Kanjeng Nabi itu disampaikan, ditunjukkan kepada Kanjeng Nabi walaupun Kanjeng Nabi sudah meninggal dunia. Kanjeng Nabi mengetahui amal-amal umatnya yang disampaikan oleh malaikat kepadanya. Fama kana khairan hamidallah alaihi. Apabila hambanya umatnya Kanjeng Nabi itu melakukan kebaikan, amal solih, maka Kanjeng Nabi tidak henti-hentinya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Wa makana syarran istaghfara lana. Apabila melakukan perbuatan yang tercela, maka Kanjeng Nabi memohonkan ampun atas dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kanjeng Nabi dikasih tahu oleh malaikat atas perbuatan umat-umatnya. Maka ketika seorang hamba kita semua niki nggih bertobat pada Allah, maka akan menjadikan tempat surga kita akan bahagia, menjadikan langit dan bumi bahagia, dan menjadikan Rasulullah SAW juga bahagia, menjadikan orang-orang tua kita sudah meninggal dunia ikut bahagia, anak-anak cucu kita nantinya akan dijaga oleh Allah, diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam segala urusannya. Jadi mereka semua akan mendapatkan kebahagiaan. Maka jangan kita tinggalkan bertobat pada Allah. Fal haqqu subhanahu lam yarda ayyakuna muhibban bal mahbuban. Allah Subhanahu wa taala al-haq itu tidak rela ayyakuna muhibban bal mahbuban. Tidak rela adanya Allah itu ayyakuna muhibban. Antakuna, yang benar antakuna bukan ayyakuna. Fal haqqu subhanahu lam yarda ayyakuna muhibban bal mahbuban. Allah Subhanahu wa taala tidak rela andaikan hambanya itu menjadi orang yang mencintai.
bal mahbuban. Allah lebih senang menjadi hambanya menjadi yang dicintai. Artinya ketika seorang hamba itu bertobat kepada Allah, maka Allah akan mencintainya. Berarti hamba itu akan yang dicintai oleh Allah. Dicintai oleh Allah. Jadi orang yang mencintai itu lebih berat daripada orang yang dicintai. Jadi lebih enak dicintai daripada mencintai. Jadi ketika orang bertobat pada Allah Subhanahu wa taala, berarti orang itu mahbuban, dicintai oleh Allah. Dicintai oleh Allah. Berarti kalau dicintai oleh Allah, Allah akan memenuhi segala keinginannya. Allah memberikan segala kemudahan atas urusan yang dihadapinya dan lain sebagainya. Wa ainal mahbub minal muhib, dan di mana posisinya yang dicintai dengan yang mencintai. Kira-kira kedudukannya lebih tinggi mana antara yang dicintai dengan yang mencintai? Ya. Tentunya lebih enakan yang dicintai daripada yang mencintai. Karena yang dicintai yang dikorban, yang mendapatkan pengorbanan, sedangkan yang mencintai adalah yang berkorban. Jadi yang dicintai akhirnya yang selalu dilayani, yang mencintai itu yang melayani. Kita ketika bertobat pada Allah akan dicintai oleh Allah, berarti kita akan dilayani, akan diberikan pertolongan, akan dijaga, akan dimudahkan urusan kita oleh Allah Subhanahu wa taala baik dunia maupun akhirat. Wa ufil li abdin ya'lamu ihsanal muhsin fayajtari'u ala maksiyatihi. Sangatlah jelek, wa ufin, jember temen ya. Wa ufin, Allah temen ya. Sangatlah jelek bagi seorang hamba ketika mengetahui kebaikan orang yang berbuat baik kepadanya. Ada orang berbuat baik kepada kita, kita kemudian membalasnya dengan keburukan. Fayatajiru ala maksiati. Jadi hamba yang membalas kebaikan orang lain, jadi orang yang membalas kebaikan orang lain dengan keburukan, itu merupakan orang yang sudah tidaklah baik. Jadi ufin bahasanya di sini. Jadi orang yang sudah keterlaluan, janganlah jelek, sangatlah keterlaluan jika ada orang sudah banyak memberikan kebaikan, namun balasannya adalah keburukan. Balasannya adalah keburukan. Jadi ketika ada orang berbuat kebaikan dibalas dengan keburukan, ini sangatlah buruk sekali, suatu perbuatan yang sangat tercela. Jika ada suatu kebaikan dibalas dengan keburukan. Begitu juga pada Allah Subhanahu wa taala. Banyak nikmat yang diberikan Allah kepada kita yang tidak bisa kita hitung jumlahnya. Walaupun kita tidak begitu taat kepada Allah, mungkin tidak seperti yang diinginkan oleh Allah yang kita lakukan, tapi banyak nikmat yang diberikan Allah pada kita. Dan tidak bisa kita hitung banyaknya, jumlahnya tidak bisa kita hitung. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Jangan semua menghitung nikmat-nikmat Allah, kamu tidak akan bisa menghitungnya. Namun walaupun demikian, diberi nikmat sehat, diberi nikmat ekonomi, diberikan pangkat yang tinggi, diberikan keluarga yang selalu mencintainya, bahagia dalam kehidupannya, namun ternyata balasan yang kita berikan pada Allah adalah kemaksiatan, tidak melakukan apa yang diperintahkan dan tidak meninggalkan apa yang dilarang. Berarti kebaikan dibalas dengan keburukan. Sangatlah buruk, sangatlah tercela. Sungguh keterlaluan jika orang membalas keburukan atas kebaikan yang dilakukan oleh orang lain. Jika keburukan, kebaikan dibalas dengan keburukan. Jika kita selalu mendapatkan nikmat dari Allah, kita diberikan oleh Allah kesempatan hidup bisa bernafas, dan gratis nafas ini kita tidak perlu beli, diberikan kecukupan dalam urusan kehidupan kita sehari-hari, diberikan kesehatan, diberikan yang lainnya. Kemudian kita tidak menjadi orang yang taat pada Allah Subhanahu wa taala. Banyak kemaksiatan yang kita lakukan. Berarti ini sudah keterlaluan. Banyak kebaikan yang diberikan Allah namun balasnya adalah kemaksiatan kepada Allah, keterlaluan. Walakin ma'arafa ihsanahu min athari man athara isyanahu. Walakin ma'arafa ihsanahu man athara isyanahu. Tetapi bukanlah orang yang mengetahui kebaikan Allah
ma'arafa ihsanahu man athara isyatahu. Orang yang memilih berbuat maksiat kepada Allah, memilih durhaka kepada Allah, memilih tidak melakukan yang diperintahkan Allah, tidak mau mengerjakan ibadah, tidak mau mengeluarkan zakat, tidak mau menjalankan puasa, tidak mau berbuat baik dengan orang lain, memilih untuk berbuat maksiat, pokoknya tidak mau hidup diatur oleh Allah, dia ingin hidup seperti kemauannya sendiri, sakarpe udele dewe. Ini adalah ma'arofa isanahu, orang-orang yang tidak mengenal kebaikan yang diberikan Allah kepadanya. Orang yang hatinya tertutup, tidak melihat berapa banyak Allah sudah memberikan nikmatnya kepada kita, namun kita tidak melihatnya sama sekali. Tidak melihatnya sama sekali, sehingga kita tidak ada rasa bersalah ketika berbuat maksiat kepada Allah. Jadi kembali kepada yang menjadi umumnya manusia lakukan. Di saat ada kebaikan yang diberikan, tentunya balasannya adalah kebaikan. Di saat kebaikan dibalas dengan keburukan, ini sudah keterlaluan. Begitu juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang membalas nikmat-nikmat yang diberikan Allah dengan banyaknya kemaksiatan yang dilakukan, ini jelas-jelas keterlaluan. Orang yang tidak melihat betapa besarnya nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Karena tidak melihat, sibuknya mencari dunia. Tidak melihat nikmat-nikmat yang lain. Yang dilihat hanyalah nikmat harta benda. Ketika dia kaya merasa dapat nikmat, kalau tidak kaya maka dia merasa tidak ada nikmat yang didapatkan. Sehingga di hatinya mau taat di saat dia dikayakan. Kalau tidak dikayakan tidak mau taat. Dia mau nurut sama Allah kalau keinginannya dipenuhi oleh Allah. Padahal terbalik. Kalau Allah dipenuhi keinginannya, Allah akan memenuhi keinginan kita. Orangnya maunya ngatur Allah, bukan mau diatur oleh Allah. Ini orang yang tidak mengenal Allah, tidak ma'rifat pada Allah. Orang yang ma'rifat pada Allah tentunya tidak akan berani berbuat maksiat pada Allah. Tidak akan berani. Karena tidak mungkin kebaikan dibalas dengan keburukan. Pasti orang yang akalnya sehat membalas kebaikan dengan kebaikan, bukan membalas kebaikan dengan keburukan. Bukan membalas nikmat Allah dengan kemaksiatan, tapi dengan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'arafa qadrahu man lam yuraqibhu. Dan orang yang tidak mau muraqabah sama Allah, tidak merasa dekat dengan Allah, tidak merasa diawasi oleh Allah. Orang yang mengabaikan pengawasan Allah, mengabaikan pandangan Allah adalah orang yang tidak mengetahui tingginya derajatnya Allah Subhanahu wa taala, tidak mengetahui keagungannya Allah, sehingga berbuat maksiat dia tidak pernah merasa dilihat. Yang penting tidak dilihat oleh makhluk, walaupun dilihat oleh Allah tidak merasa dilihat. Dia abaikan begitu saja karena tidak melihat tingginya kedudukan Allah. Kalau manusia itu melihat tingginya kedudukan Allah sebagaimana dia melihat sama manusia yang memiliki pangkat yang tinggi, pasti dia akan berpikir ketika berbuat maksiat, karena dipandang oleh Allah zat yang maha jalal, maha jamal, maha kamal, zat yang maha agung, maha sempurna, maha indah. Tidak akan berani, walaupun tidak ada satu orang pun yang melihat kemaksiatan yang dilakukan, tetap maksiat tidak akan dilakukan karena dia merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha agung, zat yang maha kuasa, zat yang maha segala-galanya. Lebih malu dilihat Allah dibandingkan dilihat oleh makhluk. Sehingga tidak ada makhluk pun dia tidak berbuat maksiat karena dia merasa selalu dipandang oleh Allah. Allah zat yang maha melihat, zat yang maha mengetahui, zat yang maha mendengar. Sehingga dimanapun dia berada selalu diawasi oleh Allah. Orang yang tidak merasa diawasi oleh Allah adalah orang yang tidak mengetahui derajatnya Allah, keagungannya Allah Subhanahu wa taala. Wa marabiha man istakhala bi ghairihi. Dan tidak akan beruntung orang yang disibukkan dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sibuk mencari dunia, sibuk mencari popularitas, sibuk ingin mendapatkan kehormatan dari makhluk, itu tidak akan mendapatkan keuntungan,
dia ujung-ujungnya pasti akan menjadi orang yang celaka, orang yang rugi. Andaikan di dunianya dia menjadi orang yang terhormat, bagaimana nanti di akhirat? Kehidupan tidak hanya di dunia, kehidupan akan berkelanjutan dengan kehidupan akhirat. Keuntungan dunia tidak ada artinya kalau kalau menjadikan dampak yang buruk kita kehilangan keuntungan akhirat. Di keuntungan dunia tidak ada artinya jikalau kita mendapatkan kerugian akhirat. Wa ma rabiha man istakhalla bi khairihi. Ya'lamu anna nafsa tad'uhu ilal halakah. Ya'lamu anna nafsa tad'uhu ilal halakah. Dia tahu bahwa nafsu itu mengajaknya untuk melakukan perbuatan yang membuat dia nanti celaka. Tapi sayangnya fatabi'aha. Tahu bahwa nafsu ini ammarratum bisu, mengajak kepada perbuatan-perbuatan yang tercela. Sudah tahu kalau mengikuti nafsu dia akan melakukan perbuatan maksiat yang tidak diridhoi oleh Allah dan dia akan celaka nantinya. Tapi ternyata tetap diikuti. Tetap diikuti. Dia merasa tidak akan mendapatkan keburukan walaupun mengikuti nafsu. Bar. Seolah-olah tidak ada pertanggungjawaban yang dimintakan Allah kepada kita. Allah tidak akan seolah-olah tidak meminta pertanggungjawaban kita. Tidak. Allah meminta. Allah meminta kita untuk bertanggung jawab atas setiap perbuatan dosa yang kita lakukan karena kita mengikuti kemauannya hawa nafsu. Ya'lamu anna nafsa tat'u ilal halakah fatabi'aha. Mengetahui bahwa nafsu itu mengajak kepada keburukan, mengajak kepada kerugian, namun tetap diikuti. Wa alima anal qalba yat'u ila rusdi wa asahu. Dan mengetahui bahwa hati yang bersih, hati yang senantiasa dibingkai atau yang diisi dengan ilmu-ilmu agama, pelajaran agama ya, itu mengajak kepada hal yang benar, mengajak kepada hal yang diridhoi oleh Allah, tapi wa'asahu, sayangnya itu tidak dituruti. Sayangnya tidak dituruti. Fa'asahu, apa yang diajarkan agama tidak dijalankan, apa yang menjadi bisikannya setan, yang menjadi kemauannya hawa nafsu itu justru yang dilakukan. Wa alima qadral maksi wa wajahu bil maksiyah. Dia juga mengetahui bagaimana derajatnya zat yang dimaksiati, yakni Allah Subhanahu wa taala. Dia mengetahui bahwa Allah adalah zat yang mulia, zat yang maha agung, zat yang maha sempurna, tapi tetap wa wajahahu bil maksiyah. Namun tetap dia berhadapan dengan Allah dengan kemaksiatan. Tetap berani berbuat maksiat. Jadi di hadapan Allah tetap berani berbuat maksiat. Tahu bahwa dipandang oleh Allah tapi maksiat tetap dilakukan. Wajahu bil maksiyah. Walau alima ittisofahu bi atmatihi lama qabalahu bi wujudi maksiyati. Andaikan seorang hamba itu mengetahui besarnya keagungan Allah Subhanahu wa taala, ittisofahu bi atmatihi, Allah zat yang maha agung, Malikul Muluk, raja dari segala raja. Kemuliaan Allah tidak bisa dibandingkan dengan kemuliaan makhluk siapapun. Seorang raja dimanapun tidak bisa mengalahkan keagungannya Allah, kemuliaannya Allah. Kalau orang tahu betapa tinggi mulianya Allah, lama qabalahu biwujudi maksiyati, maka dia tidak akan berani berbuat kemaksiatan. Dia malu untuk berbuat maksiat karena dipandang oleh Allah zat yang maha mulia, zat yang maha agung. Wa alima kurba maula wa anau yarahu la fasaru alahu lima anhu nahahu lama saro'ang lima anhu nahahu. Dalam redaksi yang lain, ketika orang itu mengetahui, andaikan mengetahui bahwa Allah itu dekat dengan dia, Tuhannya itu sangat dekat dengan dia, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, aku lebih dekat kepada hamba daripada urat nadi. Mengetahui bahwa Allah itu dekat dengannya, sangat dekat sekali dengannya,
dan Allah selalu melihat apa yang dilakukan oleh seorang hamba, pasti hamba itu tidak akan melakukan apa yang dilarang oleh Allah. Lama saro'a, tidak cepat-cepat melakukan yang dilarang oleh Allah. Pasti berpikir dulu ketika mau berbuat maksiat, karena dia malu kalau dilihat oleh Allah, karena Allah memang selalu melihat, Allah selalu mendengar, Allah selalu mencatat, dan tentunya Allah juga akan memberikan balasannya. Wa alima atharat danbi al-murattabi alaihi dunyan wa ukhran wa khaiban wa syahadatan lastahya min rabbih. Ketika seorang hamba mengetahui dampak daripada dosa, akibat daripada dosa yang dilakukan, yang akan diberikan oleh Allah baik di dunia maupun di akhirat. Kalau orang itu meyakini ada hal yang buruk yang akan terjadi daripada kita sebab dosa yang kita lakukan, baik ketika kita berada di dunia maupun ketika kita berada di akhirat. Kalau ada keyakinan, ada atharud dambi, ada dampak dari dosa, ada akibat daripada dosa, ada pengaruh daripada dosa yang kembali kepada kita yang melakukan dosa itu. Seperti yang disampaikan Allah, man amila sholihan fali nafsi wa ma asafa 'alaiha. Barang siapa yang berbuat kebaikan, maka dia akan mendapatkan manfaat kebaikan itu, dan barang siapa melakukan keburukan, maka dia akan menanggung akibatnya. Dia sendiri akan menanggung resikonya. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Jika kamu berbuat kebaikan, maka itu halnya kamu telah berbuat kebaikan untuk dirimu sendiri. Jika kamu berbuat suatu kemaksiatan, maka itu sama halnya dengan merugikan diri kamu sendiri, akan menjadikan kamu celaka. Kalau orang itu mengetahui dampak daripada kemaksiatan yang dilakukan baik dunia maupun akhirat, wahiban wa syahadatan, wahiban baik ketika nanti di hiban, diartikan dengan fil barzah, ketika di alam barzah, ketika kita berpulang menghadap pada Allah, ketika ruh sudah keluar dari jasad, kita dimasukkan ke dalam liang lahat, kita masuk ke alam kubur, alam barzah, maka kita akan ditemani oleh amal-amal kita, baik dan buruknya amal akan menemani kita. Kalau banyak keburukan yang kita lakukan, maka sosok yang sangat mengerikan, sosok yang menakutkan, sosok yang kita benci, yang akan selalu bersama dengan kita di kubur. Kalau kita banyak berbuat baik, beramal soleh, beribadah kepada Allah, maka akan ditemani dengan sosok yang begitu kita senangi, yang kita tidak merasa kesepian di sana. Dampak daripada dosa, dampak daripada kebaikan, dampak dari dosa akan diberikan Allah di dunia maupun di akhirat, di alam barzah dan di dunia. Maka orang kalau meyakini dampak yang seperti itu, falastahya mir rabbih, maka sungguh lastahya mir rabbih, sungguh dia akan malu kepada Allah andaikan dia berbuat kemaksiatan. Walau alima annahu fi qabdatihi lama qabalahu bi mukhalafatihi. Andaikan seorang hamba itu mengetahui bahwa kehidupannya ada dalam genggamannya Allah, susah dan senangnya Allah yang menentukan, bahagia dan tidaknya Allah yang menentukan, lancar dan tidaknya urusannya Allah yang menentukan, surga dan nerakanya, selamat dan celakanya kita Allah yang menentukan. Kalau meyakini annahu fi qabdatih, bahwa seorang hamba itu dalam penguasaan Allah, Allah yang berkuasa dalam kehidupan ini, la haula wala quwata illa billah, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, innal umura kullaha biyadillah, segala sesuatu itu terjadi atas kehendak Allah, atas apa yang menjadi keinginan Allah. Kalau orang meyakini seperti itu, setiap orang pasti ingin hidupnya bahagia. Ini seringkali kita singgung ya. Kalau orang itu meyakini bahwa ketentuan bahagia dan tidaknya itu merupakan hak dari Allah atau wewenang dari Allah, kuasa dari Allah Subhanahu wa taala, dan setiap orang pasti ingin hidupnya bahagia, lama qabalahu bimukhalafatihi, maka dia tidak akan berani untuk melakukan perbuatan yang berseberangan dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Mukhalafah, berseberangan dengan Allah, tidak berani.
melanggar yang diperintahkan Allah tidak akan berani, melakukan yang dilarang oleh Allah tidak akan berani. Karena Allah yang dilanggar perintahnya, Allah yang tidak ditaati perintahnya, ini adalah Allah yang menentukan kebahagiaannya kita, menentukan susah dan senangnya hidup kita. Dan setiap kita pasti ingin hidupnya senang. Kesenangan datangnya dari Allah. Sedangkan Allah tidak mau kita taati perintahnya. Disuruh sholat tidak mau mengerjakan sholat, disuruh berpuasa tidak mau berpuasa, disuruh membersihkan hati dari sifat-sifat yang tercela, kita biarkan hati kita dengan sifat-sifat yang tercela. Inginnya kita bahagia, kebahagiaan yang memberikan Allah. Allah tidak kita taati, tidak akan mungkin Allah memberikan kebahagiaannya kepada kita. Mari kita terus berpikir ya, secara cerdas. Jangan sampai kita salah dalam berpikir, karena kalau salah kita berpikir, salah pula perbuatan yang kita lakukan. Inilah kajian kita pada sore hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa difahami dan diterima. Kita masuk ke pertanyaan dari Sri Wilujeng ya. Apakah memang bertemu atau hanya setan yang menyerupai apabila mimpi bertemu suami dan kedua orang tua yang sudah meninggal? Maaf Mbak Sri Wilujeng, saya tidak bisa menjawab untuk pertanyaan seperti ini. Apakah benar itu datangnya dari setan atau benar-benar bertemu langsung? Wallahu a'lam. Saya tidak mengetahui sama sekali. Mohon maaf. Kemudian yang berikutnya, bagaimana jika mimpi bertemu dengan orang tua dan suami yang sudah meninggal? Apakah itu yang sebenarnya hanyalah menyerupai atau seperti tadi? Mohon maaf. Untuk pertanyaan ini saya tidak bisa menjawab. Apakah memang Allah menghendaki orang tua kita dijumpakan dengan kita, atau mungkin setan yang menyerupai orang tua kita kemudian menjumpai kita? Wallahu a'lam. Saya tidak bisa menjawab. La adri, saya tidak tahu. Demikian. Masih ada? Bisa dibacakan? Syadul bala al-anbiya sumal amsal wal amsal. Orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi, kemudian orang yang seperti para nabi, yang seperti para nabi. Artinya ketika orang itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan pahala yang besar kepada hamba itu dengan memberikan ujian, bukan karena dosanya, namun karena Allah ingin meninggikan derajatnya. Ada orang yang diberikan ujian oleh Allah karena dia banyak berbuat dosa, untuk menghapuskan dosa. Sedangkan ada orang yang diberi ujian oleh Allah semata-mata untuk meninggikan derajatnya. Kanjeng Nabi SAW tidak punya dosa sama sekali, sifatnya maksum. Namun Kanjeng Nabi bukan berarti lepas dari ujian. Tidak ada kesulitan bagi Allah untuk melepaskan Kanjeng Nabi dari ujian, dari tantangannya orang-orang kafir Quraisy. Namun ternyata tidak demikian. Tujuannya apa? Untuk meninggikan derajatnya sang Nabi, sehingga Nabi Muhammad memiliki gelar ulul asmi. Ulul asmi, orang yang memiliki kesabaran yang penuh dibandingkan dengan nabi-nabi yang lainnya. Jadi ketika kita menjadi orang yang taat pada Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ujian bahwa Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan pahala besar kepada kita, ingin meninggikan derajat kita. Dan Allah berarti sayang sama kita karena kita akan diberikan yang lebih nanti di akhirat, di surganya Allah, di tingkatan yang paling tinggi. Demikian Mas Gunawan Widi. Habis ya? Cukup sekian pertemuan kita, insyaallah akan kita lanjutkan nanti setelah sholat tarawih sekitar jam 9.15 atau 9.30 waktu Indonesia Tengah. Disaksikan langsung dari kota Denpasar, Bali. Sekian, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma bihamdika